Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 12 SMKN 1 jurusan multimedia. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran teknologi pengolahan audio dan video. Pada kali ini kita masuk ke KP2, yaitu tahapan produksi film pendek. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis film, kemudian ada genre, kemudian ada sejarah dan sebagainya. Pada tahapan ini kita masuk ke tahapan produksi film pendek. Di KP2 ini kita akan bahas praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Teman-teman sekalian, pada tahap praproduksi di sini yang pertama adalah scripting atau penulisan naskah atau skenario, yaitu ide awal yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan film atau iklan atau video. Jadi tahapan pertamanya adalah penulisan naskah atau skenario yang disebut dengan scripting. Kemudian yang kedua ada planning. Setelah tersedia ide awal, kemudian yang kedua adalah perencanaan. Planning ini termasuk dalam pengambilan gambar, kemudian setting tempat, casting calon tokoh atau pemeran, mengurus perizinan, tukar staf, kru produksi, anggaran biaya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada yang disebut dengan development of concept. Nah, masing-masing kru dalam hal ini sebisa mungkin mengembangkan ide yang telah didapat dalam pembuatan skrip sebagai konsep dalam pembuatan film. Jadi di tahap produksi ini ada scripting, planning, dan development of concept. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang perlu diperhatikan dalam praproduksi ini. Yang pertama adalah interpretasi skenario. Skenario yang di awal tadi itu memerlukan interpretasi penafsiran terhadap skenario, kemudian menganalisis naskah. Ini di dalamnya ada menganalisis cerita, struktur dramatik, penyajian informasi, estetika, dan tujuan artistik film. Yang kedua yang harus dilakukan, pemilihan kru. Ini penting sekali dalam pemilihan dan penentuan kru ini tentu saja yang akan terlibat di dalam proses produksi nanti. Kemudian yang ketiga adalah casting. Nah, casting ini adalah penentuan dan pemilihan para pemain utama dan pemain pendukung tentunya, yang dibantu oleh asisten sutradara dan casting director. Kemudian ada latihan yang penting sekali, penyamaan persepsi karakter para tokoh, kemudian pembacaan skenario, bagaimana berdialog, bagaimana action. Nah, ini perlu melakukan latihan. Kemudian yang kelima adalah hunting lokasi, yaitu peninjauan dan penentuan lokasi yang akan digunakan untuk syuting. Kemudian shoot and blocking. Shoot and blocking. Jadi perumusan dan penyusunan director shoot pada setiap scan, pada setiap scene, ya, pembuatan ilustrasi staging pemain dan meletakkan kamera di dalamnya. Kemudian ada storyboard, ini yang penting, ada storyboard. Jadi ada cerita dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir tentu saja praproduksi.
Nah, teman-teman sekalian, pada tahapan kedua yaitu tahapan praproduksi, di sini ada tentu saja ini tahapan yang inti. Yang pertama adalah shooting, pengambilan gambar, kemudian ada acting. Setiap tokoh memerankan bagiannya sesuai dengan naskah. Kemudian ada creating animation. Nah, ini jika ingin ada sentuhan animasi, nah ini di tahap produksi. Dibuat di dalam menambahkan sentuhan animasi. Kemudian ada record sound. Proses ini adalah merekam suara dari tokoh atau pemeran dalam video atau film atau iklan. Dibutuhkan record sound. Kemudian ada create text. Biasanya ini dibuat jika ingin menambahkan tulisan atau gambar. Tahapan produksi. Ada yang perlu diperhatikan di dalam produksi ini. Berdasarkan breakdown shooting, sutradara menjelaskan adegannya kepada asisten sutradara dan kru tentang urutan shoot yang akan diambil dengan teks. Ini harus ada komunikasi nih antara sutradara dengan asistennya, bagaimana urutan-urutan yang harus diambil. Kemudian mengkoordinasikan kepada Astrada, yaitu sutradara berkoordinasi dengan Astrada untuk melakukan latihan-latihan blocking sesuai dengan blocking kamera. Ini penting dalam tahap produksi ini, bagaimana blocking ya. Kemudian memberikan pengarahan dirasa perlu, memberikan arahan-arahan. Sutradara harus memberikan arahan-arahan sesuai dengan naskah. Kemudian mengambil keputusan cepat dan tepat jika ada masalah di lapangan. Ini pekerjaan sutradara ini harus cepat dan tepat. Jika di lapangan ada masalah, apa solusinya harus diambil. Ini ditentukan oleh sutradara. Kemudian melihat hasil syuting, yaitu setelah diambil gambar, kemudian dilihat kemudian hari ini. Yang ketiga adalah pasca produksi. Setelah diproduksi, pertama adalah compositing, menggabungkan semua elemen dalam media, kemudian menambahkan efek itu, untuk estetika film gambar ya, menggambarkan keadaan tertentu dalam laga dalam lakonnya. Kemudian mengimport materi sumber, kemudian mengedit, menyunting materi sesuai naskah, kemudian ada hasilnya bisa direproduksi dan didistribusikan pada tahapan-tahapan pasca produksi. Ini biasanya editor yang lebih lebih berperan. Tapi tentu saja ada komunikasi dengan yang lainnya. Nah, ada yang perlu diperhatikan. Bila ada catatan khusus dari lab atau editor, sutradara melihat dan mengevaluasi hasil syuting atau materi. Kedua, melihat dan mendiskusikan dengan editor hasil cut dan lain-lain, didiskusikan terhadap pengambilan gambar yang telah dilakukan. Sebenarnya raw cut atau lain-lain. Melakukan evaluasi tahap akhir dan diskusi dengan penata musik tentang ilustrasi musik yang telah dikonsepkan pada saat produksi. Ini kaitannya dengan penata musiknya, jadi dalam film sangat miskin ya, sangat hambar jika tidak ada musik yang mengiringinya. Karena itu ada diskusi dengan penata musik. Kemudian melakukan evaluasi jalannya
kemudian melakukan koreksi dengan koreksi awal dengan monitor dan menata. Saya kira itu materi kegiatan pembelajaran 2, dan perlu saya ingatkan untuk minggu depan teman-teman tanggal 8 Maret itu sudah masuk ke materi, bukan masuk ke materi ya, sudah masuk ke tahap uji materi yaitu PTS ya, penilaian tengah semester, dan saya kira teman-teman kelas 12 setelah itu nanti ada ujian sekolah dan lain-lain. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada tahap tahap produksi film pendek. Ini untuk nanti kita masuk ke bagaimana cara membuat skrip dan sebagainya. Saya kira itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tetap menjaga kesehatan dengan 5M ya. Kalau kemarin 3M, sekarang 5M. Selamat belajar untuk minggu depan. Teman-teman persiapkan membaca materi yang telah saya sampaikan pada KP1 untuk bahan uji dan uji PTS tanggal 8 Maret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.